Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 berkata demikian, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita bertemu dengan orang yang licik, orang yang jahat, dan seringkali juga mungkin kita pernah dilukai atau disakiti oleh orang-orang yang jahat perbuatannya. Saudara, macam-macam tingkah jahat orang. Ada orang yang suka menipu, suka berbohong, ada orang yang munafik, ada orang juga yang suka memakan hasil jeripayah orang lain. Saudara, ketika kita menghadapi orang-orang yang demikian jahatnya, kita sering melihat orang yang tidak berdaya menghadapi orang jahat, lalu mulailah ia mengutuk, mengumpat dengan berkata, ada hukum karma di dunia ini. Saudara, konsep hukum karma berbeda dengan konsep Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Dia juga Tuhan yang maha adil. Ia Allah yang membalas perbuatan setiap orang sesuai dengan perbuatannya, setimpal dengan tingkah langkahnya. Saudara, hukuman Tuhan itu pasti akan terjadi, meskipun bukan saat ini, tetapi ingat ada hari penghakiman Tuhan. Bagian ini mengingatkan kita juga, kita seringkali berfokus pada kejahatan orang. Kita seringkali berfokus bagaimana Tuhan menghukum orang yang berbuat jahat, menyakiti perasaan kita atau merugikan kita. Tapi kita lupa bahwa bagian kita adalah menjaga hati kita tetap tulus. Tulus dalam melayani, tulus dalam mengasihi, tulus dalam bekerja dengan sepenuh hati. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan bagian kita. Maka mari ketika kita mungkin masih ada perasaan terluka, tersakiti oleh orang-orang sekitar kita yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita, mari kita tidak berfokus pada kejahatan mereka. Mari kita berfokus pada hidup kita di hadapan Tuhan. Kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, bukan karena kita takut hukum karma, tapi karena kita takut kepada Tuhan. Sebab Ia Tuhan yang menyelidiki hati setiap manusia. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan kita perbuat. Mari kita belajar hidup benar dan tulus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap keadaan kami. Mungkin di antara kami ada yang merasa terluka, tersakiti oleh karena perbuatan orang-orang yang jahat di sekitarnya. Kiranya Engkau mengajarkan kami bahwa kami tidak perlu berfokus kepada kejahatan orang. Ajar kami untuk berfokus takut kepada Tuhan saja. Mengingat bagian kami adalah hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyelidiki hati setiap kami. Selebihnya kami percaya bahwa pembalasan adalah bagian Tuhan. Penghakiman Tuhan itu ada, adil dan nyata. Tuhan tolong setiap kami untuk tidak mengutuk siapapun yang telah berbuat jahat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.